Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bahwa kita masih hidup di hari ini. Mudah-mudahan hidup kita penuh berkah. Bukan hanya hidup, kita juga ingin punya keberkahan dari ilmu yang sudah kita miliki dan yang akan kita dapatkan. Jadi ilmu ini ada yang sudah ada di dalam diri kita, ada juga yang masih kita upayakan untuk mendapatkannya. Tapi sering juga ada ilmu itu keluar masuk, Bu, ya. Ilmu keluar masuk. Ya, artinya apa? Dilupakan atau lupa dengan sendirinya. Nah, untuk supaya ilmu itu betah di dalam hati kita, supaya ilmu itu betah dalam diri kita, harus dibarengi dengan amal. Jadi ilmu yang diamalkan itu akan langgeng abadi, bukan hanya di dalam diri, tapi juga kemaslahatannya kepada yang lainnya. Ilmu yang diamalkan akan langgeng. Demikian juga amal yang pakai ilmu akan langgeng. Di mana langgengnya? Karena kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diamalkan. Dan dari amal yang pakai ilmu pasti akan manjang. Amal yang pakai ilmu akan jariah, ya, akan panjang, akan terus-menerus bermanfaat, akan terus-menerus memberi efek bukan hanya bagi yang menerima ilmu, tapi juga bagi yang memberi ilmu. Itu sebabnya kita paham bahwa ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah sumbernya ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita paham bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmunya tertinggi di antara seluruh manusia yang ada, yang pernah diciptakan dan yang akan diciptakan. Jadi tidak akan ada manusia yang ilmunya melebihi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibuktikan dengan peristiwa Isra Mi'raj, beliau sampai ke tempat itu adalah tempat ditulisnya ilmu, ya, tempat dituliskannya Al-Qur'an. Itulah yang namanya Lauhul Mahfud, Loh Mahfud, ya, Lauhul Mahfud. Di tempatnya yang namanya Sidratul Muntaha. Ya, di Sidratul Muntaha. Satu-satunya makhluk yang sampai Sidratul Muntaha dan kembali lagi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun tidak sampai ke situ, ya. Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, itu hanya berdua dengan Allah. Dan apa Bapak Ibu ilmu kita dari Kanjeng Nabi yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha? Yang bisa kita amalkan ilmunya apa? Sholat. Jadi sholat itu ilmu dari Allah yang disampaikan langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Sholat wajib yang 5 waktu. Ya. Kemudian mana buktinya bahwa kita juga bisa seperti Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mana buktinya sampai, Bu? Mari kita lihat di dalam sholat diawali dengan kalimah thayyibah, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar merupakan takbiratul ihram dan diakhiri juga dengan kalimat thayyibah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri, ya. Itu adalah kalimat thayyibah yang dibaca, ya. Dan itu Rasulullah mendapatkannya di Sidratul Muntaha, di tempat puncaknya ilmu, ya. Kemudian yang singkatnya saja, di dalamnya ada Al-Fatihah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada iftitah, ada tekad kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada sujud, ada ruku, ada permohonan, ada juga keinginan-keinginan yang disampaikan. Dan ketika di tasahud kita membacanya apa yang dibaca Rasulullah, gumaman Rasulullah ketika berada Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah manusia yang sudah sampai makrifat, mencapai puncaknya keyakinan, puncaknya amal, puncaknya ilmu, dan puncaknya sebuah penghambaan, yaitu
semua yang namanya kehormatan, semua yang namanya keselamatan. Kehormatan itu at-tahiyat, keselamatan itu as-sholawat, keberkahan yang berbagai-bagai kebaikan, ya, dan juga thayyibah. Segala yang indah, segala yang bagus adalah hanya dari Allah. Jadi kalau di awal di iftitah kita menghamba inna sholati, sesungguhnya salat aku, hidup aku, mati aku, pengabdianku hanyalah kepadamu ya Allah, dengan kekuatan darimu aku bisa berbuat, ya. Maka kita di akhir kita juga bertekad bahwa segala kehormatan, segala keselamatan, segala keberkahan dan segala kebaikan, kebagusan, keindahan adalah milik Allah. Dan pada saat itulah kita diberikan contohnya untuk mengatakannya. Ya, insya Allah Bapak Ibu kan hafal ya. Nah, di dalamnya juga ada variasi-variasi doa. Malah di akhir dari tasyahud akhir kita dimintanya untuk berdoa. Doanya apa, Bu? Allahumma ini min adabi min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, jauhkan diri ini min azabil qabri. Udah pernah dikubur Bapak Ibu? Belum. Udah pernah ke alam kubur? Belum. Tapi kenapa disebut dalam sholat? Karena kita sudah punya ilmunya dari Rasulullah bahwa di alam kubur itu ada azab. Dan kita minta kepada Allah supaya tidak diazab. Min azabinnar, dan dari azab api neraka. Udah pernah ke neraka? Belum. Oh, kenapa tahu? Diberitahu. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi, ya, bahwa neraka itu seperti ini, surga seperti ini, ya. Nah, neraka dan surga diperlihatkan kepada Kangjeng Nabi kapan? Ketika Nabi Muhammad sedang diperlihatkan neraka dan surga, ya, diperlihatkan. Sekarang tutup, Bu, surga neraka itu hanya untuk diintip oleh Rasulullah itu pada saat waktu itu diintip dulu. Nah, gitu ya. Terus ditutup lagi. Ya, ditutup lagi. Nanti dibukanya lagi kalau seandainya udah hari kiamat. Kalau sekarang masih ditutup. Jadi kalau ada yang nyebut masuk neraka kamu, enggak, ada ditutup. Terus kemana? Wah, alhamdulillah, ibu saya di surga. Kan suka ada yang nyebut gitu. Bapak di surga, ibu di surga. Can buka surga lagi ibunya. Semuanya, semua manusia yang sudah mati itu berada di alam barjah, ya. Nah, ketika berada di alam barjah, ada yang mendapat angin dari surga, maka dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mendapatnya tempat seperti di neraka, gambaran neraka dan gambaran surga adanya di alam barjah. Ada yang sudah secara sensitif merasakan sampai ke dunia ini merasakan ada di alam surga atau di alam neraka. Bapak Ibu sekarang ngerasa di surga apa di neraka? Di dalam surga itu gampang katanya, Bu, gampang sekali. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Maka itulah perbuatan ahli surga. Ya, di dalamnya ada kombinasi masya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, banyak ya kombinasinya. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan hidup di surga, maka lihatlah perilaku orang-orang surga. Bagaimana orang surga itu? Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak pernah saling umpat, tidak ada saling caci, tidak ada saling memaki, tidak ada saling parbut aww, tidak ada yang parbut salaki. Pelakor, Bu, saya di surga, kacarita di surganya. Karena apa? Semua dapat bagian, semua dapat kenikmatan. Jadi kalau ada sekarang di dunia yang orang itu iri, dengki, jahil, aniaya, ya, kemudian hasut kepada orang lain, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu artinya dia belum mati tapi sudah ada di neraka. Ya, artinya neraka yang nanti itu beneran yang sekarang angin-anginnya sudah sampai sini, orangnya tidak senang melihat orang lain bahagia. Orangnya tidak senang melihat orang lain itu dalam keadaan sukacita. Malah orangnya suka melihat orang lain menderita. Kalau ada orang lain yang bahagia, dia cari kesalahannya.
dia iri. Nah, gitu. Demikian juga dalam ibadahnya, dia tidak hanya menghambakan kepada Allah, tapi menghamba kepada yang lain juga. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu, semua kondisi itu kemarin diceritakan di dalam surat Al-A'raf yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-103. Ya, diberikan gambaran bagaimana penduduk-penduduk atau manusia-manusia itu dari yang bahagia, yang menderita, sampai yang dimusnahkan. Ya, dari yang bahagia, menderita, sampai ada yang dimusnahkan. Itu sebagai gambaran bagi kita bahwa di dunia ini ada angin-angin surga yang bisa dinikmati, ada angin-angin neraka yang juga akan kita merasakannya. Siapa yang menjadikan begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasakan begitu? Tempatnya Allah di dalam badan kita, yaitu hati kita. Jadi Bapak Ibu, yang namanya iri, yang namanya dengki, yang namanya hasad, yang namanya jail, yang namanya aniaya, itu sumbernya dari hatinya. Hati. Kenapa sumbernya dari hati? Karena Allah sudah mengilhamkan ke dalam hati kita itu fujur, kecenderungan berbuat jahat, atau takwa, kecenderungan untuk berbuat takwa. Tinggal pilih. Kalau jahat nanti muaranya ke neraka, dan kalau sekarang berbuat jahat berarti kita itu mengarahkan diri ke neraka. Kalau seandainya kita takwa, maka arahnya ke surga, dan surga itu adalah hanya bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang harus menjadi pertanyaan kepada diri sendiri, apakah saya bertakwa ataukah saya buruk berbuat jahat, kan gitu Bu ya. Kira-kira jawabannya yang mana Bu? Hayang nama jadi bertakwa namanya, mudah-mudahan. Tapi nggak apa-apa, yang penting hayang dulu, ada niat, ada kertek, ada getar dalam kalbu. Mudah-mudahan niatnya itu disertai dengan amal, ya, niatnya disertai dengan amal, dan amal yang sempurna harus dibarengi dengan ilmu. Ilmunya oleh Allah sudah diberi, namanya Al-Quran. Bagaimana melaksanakan Al-Quran? Sudah diberikan contohnya, yang mengamalkan ilmu dengan sempurna, dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau ingin sempurna ilmu, baca. Nutara maca mamal boga ilmu Bu. Tuh kacaritakeun. Paling mun jedor terus jadi boga ilmu. Nah, eta mah karena sawab jedor ya. Jadi ilmu itu harus dimulai dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya dengan cara apa? Dengan membaca atas nama atau dengan menggunakan kalimat-kalimat dengan menyebut nama Allah. Itulah yang selalu kita sebut bismillah. Nah, tapi kita juga paham bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, Allah juga sudah menciptakan yang akan selalu menggoda manusia ketika mau bismillah. Jangan lupa Bapak Ibu, ada makhluk yang diciptakan Allah, kemudian Allah setujui untuk menjadikan manusia itu tidak baca bismillah, yang namanya iblis dan setan. Jadi kalau baca bismillah itu adalah untuk menyebut nama Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ingat bahwa Allah sudah membuat juga makhluk, menciptakan makhluk yang akan menggoda manusia untuk tidak bismillah. Ya. Di bismillah itu mahal Bapak Ibu, ya, jangan lupa. Nu teu maca bismillah berarti kagodaku setan. Rek naon wae oge. Nah, apapun yang akan kita kerjakan kalau tidak pakai bismillah, bahkan akan menjadi santapan setan. Disebut santapan setan teh Ibu makan sate. Sate Padang, sate Madura, sate Sunda, sate Tasik, sate Purwakarta, sate Cipayung, sate Ciberem. Pokoknya sate WKB Ibunya. Lamun teu maca bismillah, berarti tidak nyambung dengan yang diperintahkan Allah. Bahkan kalaupun kita lupa nih Bu ya, kelihatannya dari wajah-wajahnya, termasuk saya sering lupa Bu nih. Kalau melihat makanan yang enak sering lupa Bu ya. Tadi geus cenah bade baso ieu basoan buleun sagede buleun Bu ya. Kan ayeuna aya buleunnya sagede jenong Bu ya. Ya. Mangkoknya sagede gitu basona muncung Bu ya. Teuing naon ngaranna punya pokoknya mah eta we lah. Kemudian saking gembiranya, langsung. Tapi itu bohong, dipoto heula.
memang di dahar tuh dipoto heula tapi teu maca bismillah kudu mah bari dipoto teh bari nyebut bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar geus geus dipoto mah bungkus deui kirimkeun ya saha gitu nya yang orang-orang kita cintai tong di dahar Bu da ibu mah butuh naoge motona wungkul supaya nyahuan batur bahwa kita makan bakso gitu punya. Iya mangges mandi foto teu maca bismillah di dahar bari bari ngobrol katanya jeung babaturanana sagala diomongkeun termasuk ngomongkeun babaturanana oge nya. Wah, bala keserakan. Bari geus-geusna poho maca alhamdulillah. Tah lamun geus dua poho eta, poho bismillah jeung poho alhamdulillah berarti alamat Bapak Ibu teh pinarakaun. Tapi lawan orang baca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah di tengah-tengahnya banyak kombinasinya subhanallah kawas pisan eureun heula ku saknyot heula saknyot sasuruput ieu teh pake jahe ieu teh pake ciku ieu teh pake ini diimutan heula langsung pake cikur subhanallah Allah ciptakan kencur tapi dagingnya ieu mah sigana mah daging mek nah alhamdulillah mek teh siga kumaha ingat teh bunya gitu atau mal dahar-dahar bau ya tena naon Bu dah hirup mah sabenerna mangan saukur nyambung-nyambung nikmat ya gitu Bu ya nyambung-nyambung bismillah barang keur arek sasuruput kakara sasuruput adzan Allahu akbar kutus kumaha beakeun heula turuikeun lah eureun Bu sabab naon itulah nikmat ya kalau dibuang bubat mubazir kajawa mun tadi dibungkus bawa ke paum eta mah teu mubazir tapi bejaan paum diterek dahar tapi kaburu adzan dia bikin nah ibu lain dahar kapan cara tos adzan meunang geus dihareupeun aya makanan terus adzan habiskan dulu makanan daripada keur salat ingat kana baso nu tadi nya terus Bu tapi ulah ngahaja ieu mah mentang-mentang pengajian nya ngahajakeun geus adzan masih amun banyak ulah ngahaja tapi lamun teu ngahaja teu naon ya karena apa kita harus paham ada yang dibolehkan dan disyariatkan ada yang tidak dibolehkan tidak disyariatkan nah gitu Bapak Ibu jadi ketika kita ingin menyempurnakan ilmu kita awali dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bismi rabbikal ladzi khalaq itu amalannya gampangnya adalah bismillah akhirnya Al-Qur'an ini ditutup dengan satu ayat penggalan ayat di surat Al-Maidah ayat ketiga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati lamun nikmat tegas geus tapi tadi si baso mulainya dengan sasuruput diakhiri dengan ditarik mangkokna Bu sampai dikit bahat kungeunah punya boleh enggak Bu jeung kuahna dibeakeun daripada baso geus beak kuahna diantepkeun eta teh mubazir. Ya bal ibu mun loba teuing kuahna nya usaha rada teuing dibungkus Bu. Kalokeun ejeung sangu sesa dikeun ka ucing. Insyaallah beak Bu nya. Tak simpul mah sok kadang prihatin lamun ningali jelema di tukang baso atau di tukang sayur atau di tukang sok ngan incong keneh loba keneh caina dina mangkok terus Bu. Ada ibu mah taraku gosok di rumah makan jadi teu apal. Kita di rumah makan tuh menurut pengamatan saya dan juga pengakuan dari kawan-kawan saya yang bekerja di rumah makan itu makanan mubazir itu banyak itu di rumah makan meuli dimubazirkeun aya oge kalakuan cenah mah ibu-ibu lolobana mah itu tahun kaonangan suka habis nggak makanannya tuh di piring saya sering menyaksikan sendiri banyak makanan yang tidak habis di piring. Karena apa? Begitu sudah ngambilnya kebanyakan pas ngelihat ke sana ada jupa-jupa belum, lihat ke situ ada tahu gejrot belum, lihat ke sana ada apa lagi Bu? Yang belum ya, belah itu sate padang, belah itu opor belum. Ini nasi, akhirnya nasinya tidak dihabisin mubazir. Mubazir itu adalah dari setan. Ya, yang bahagia, kalakuan siga setan eta mah cek mangdul punya kalakuan siga setan begitu punya saan gitu teh Bu nya manusia ai setan mah mal siga manusia nya mal aya setan siga manusia nu loba mah manusia siga jurig ya jurig teh setan teh Bu nah jadi awali dengan bismillah akhiri dengan wa atmamtu alaikum nikmati
Nah, dengan nikmatnya diakhiri dengan waraditu lakumul Islam madina. Jadi Allah ridho Islam menjadi agamamu. Agamanya Islam biasanya bukan diberikan kebiasaan yang luar biasa. Mulai basmalah akhiri dengan alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Itulah yang namanya surga. Jadi Bapak Ibu itu bisa menarik angin surga dari sana ke dunia dengan bismillah dan alhamdulillah. Tapi jangan lupa selalulah berlindung kepada Allah sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum nyari ilmu itu berlindung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu Bu ya. Kenapa? Karena Allah memang sengaja menciptakan ada yang namanya iblis, anak buahnya namanya setan, keturunan iblis itu namanya setan, dan pada saat itu Allah berikan izin kepada setan untuk goda manusia. Di mana setan? Ayah di jaksa, ayah di hakim, ayah di polisi, ayah di presiden, ayah di menteri, ayah di gubernur, ayah di wali kota, ayah di bupati, ayah di Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ayah setanan, termasuk di dalam jiwa kita ada setannya. Jadi setan itu ada di setiap jiwa. Di setiap jiwa ada setan. Terus jiwanya mati gimana? Setannya tetap ada. Jadi lamun manusia mati, tetapinya setan nama itu mati. Jadi anger ayahnya. Mata oke ibu-ibu lamun kanu poek sok papangi jeung entong gitu atuh jeung abdi papangi kanu poek sok papangi jeung abdi nya. Tela di poek. Saya tak abdi tela oh nya berarti di poek papangi jeung tapi di dalam telanya ayah setan. Tapi kan ulang teh can naon-naon guys sieun. Sok aya nu sieun kana poek. Eta teh berarti anu sieun kana poek teh eta teh setan membisikkan kepada diri kita untuk ulah kana poek loba setan cek saha. Cek setan nu nyahoan dia manehna teh keur ngagoda manusia. Si setan anu di ditu dikoling supaya ngoyang-ngoyang tangkal awi si setan anu di ditu punya. Tapi setan teh lamun di lembur saya mah sok kadang-kadang jadi barudak nya aja budak ngagebuk-gebuk supaya ibu-ibu sarieun nya balik ngaji geus maca nu dibaca keur ngaji ayat kursi Bu Yasin nu dibaca nama punya. Tapi begitu balik ini kana poe aya nu ngoyang-ngoyang tangkal langsung selalu lompatan har alik tadi teh geus ayat kursi tapi memang induk itu geus lompatnya. Tapi bukan hanya begitu setan itu. Setan sekarang makin cerdas katanya Bu, saya juga belum pernah ketemu dengan setannya. Nah, kalau apa namanya? Melihat fenomena saat ini, setannya itu tidak hanya di tempat gelap. Setan itu kadang membagi sembako ini Bu. Setan membagi sembako. Kenapa membagi sembako? Karena sebelum dibagikan dipotong heula eta pembagian. Setan kadang menjadi sembako karena apa? Pas nyampe kelurahan nya si beras teh dipilihan heula nu butut dibagikeun nu alus disimpen. Ya. Saya pernah menyaksikan seperti itu Bu ya. Kemudian setannya teh kadang-kadang ditimbangan Bu, ditimbangan. Kan suka ditimbang kalau ada beras katakanlah dari Bulog sekian ton, begitu nyampe ke kelurahan, di kelurahan kan harus dibagi-bagi ke desa ke desa, ke RT itu sekian dan sekian. Kan disuk ditimbang. Pas ditimbang teh geus lah cenah cukup sakitu ge. Tong pas teh da ditituna ge cenah geus kurang. Jadi setan teh milu dina beras. Dina beras setan teh Bu. Terus berbisik kepada yang nimbang. Ini cenah mungkin bulan itu malah kebagian. Ujung-ujungnya apa? Setelah semuanya ditimbang, semua RT, semua RW kebagian, masih ada satu karung lagi. Duh, ini semua udah kebagi, udah. Loh, terus ini ya geus sana ieu mah simpen we. Eta teh setan. Eta lamun ngesa, ayeuna mah lain ngesa, pejabat-pejabat anu baraong, para koruptor mah lain ngesa, memeh dibagikeun ka rakyat dicomotan heula. Ya, jadi Menteri Sosial dimasukin penjara. Kenapa? Setiap rakyat mau dibagi ketika zaman Covid untuk dibagi paket sembako bantuan Covid. Nah, dan dari sananya mah harganya berapa Bu? 600.000. Nah, begitu mau dibagikan dipotong heula 10.000 di kementerian. Iya mah beneran Bu, ya, lain fitnah. Lain fitnah beda. 10.000 keur naon keur didarinya cenah nu marake ke sesana 580.000 meureun kege di tingkat kahanap bisa jadi nu nepi ka ibu mangan sabarang
Ya. Dan itu setan. Kemarin saya dapat curhatan dari seorang teman. Dia disuruh tanda tangan proposal 60 juta, tapi nu katarimangan 23 juta. Ya. Begitu dilaporkan, cek nu nerima laporan lah, nu kieu mah nu penting mah geus lah, kabagian ka sararea. Nah, itu teh setan. Kira-kira di urang aya setan teu, Bu? Malah cek sabu penyanyi anu sok karesep ibu mah ada setan. Saya tuh, hah? Ada ada setannya jeung badukun ya gara-gara si Lela gara-gara si Lela nyebutnya apa anak saya si Lela teh Bu, anak kepala desa, jadi memang nanti kadukun. Nah kadukun teh dukun teh adalah setan gitu. Disembur ya dukun awe teu payu hayang mangneangankeun jodoh aneh Bu gitu. Nah ayeuna setan itu jadi judul ngaranna setan judul tapi kayaknya can kapangi setan bungkeulekan upang gedena sabab naon nu kapanggihna teh ngan rakyat leutik we anu bagian manipulasi nu dilaluhurna macan aya nu ditewak mudah-mudahan ya urang doakeun Pak Polisi warani newak nu ditewak ka tewe-tewe nu joge-jogenya anu promosina karena pasti aya banarna kunaon banarna we ditewak ternyata teu wani sabab naon fulus geus kabagean teh punya yuk kita saksikan di dunia mah pasti ayat ketentuan Allah bakal ketahuan ya yang jadi bandar narkoba yang menjadi backing narkoba alhamdulillah ketahuan ya ada jenderalnya dan yang jadi tukang bunuh orang suka menghilangkan nyawa orang tiba-tiba dia sendiri ketahuan ada juga jenderal ini juga judul saya yakin suatu saat bakal ketahuan dan akan ada jenderal yuk kita berdoa kepada ya. Kenapa? Itu harus punya keyakinan. Nggak mungkin rakyat letik mah berbuat sesuatu. Nggak mungkin. Pasti aya nu jebrok. Ya, jebrok tenan, Bu. Aya gegedena. Punya nu maling sembako ge nggak mungkin Pak RT Pak RW. Ya, Pak RT Pak RW mah nurutan di luhur. Ya, gitu. Leres, Bu. Anu ngurangi timbangan, anu ngurangi aspal supaya 10 cm jadi nyangan saukur 5 cm kali we hareupeun imah urang oge kan kata rasa kali hujan geus beak padahal itu teh aspal Bu berarti loba nu kada lapur aspal teh digaroreng nya diganti jadi aya oge nu ngagarantung dina ceuli para pejabat anu maling punya alhamdulillah kamari geus aya nu direbut deui tah sabaraha urang ya. Kenapa? Ternyata setan itu tidak pernah cuti. Ternyata Ibu, setan itu tidak pernah cuti. Jadi lamun ibu ayeuna keur ngaji, setan mah teu cuti, Bu. Ngeleket we terus. Naon kitu we hang biru ngaji, setan gitu teh, Bu. Atuh Pak ngomong we terus lain gancang ngaji, eta teh setan. Jadi setan teh aya di dieu teh. Ya. Nu ka Mekah, nu umroh, nu haji, loba setanna loba. Setan tidak akan pernah hilang dari manusia selagi manusia itu hidup. Dia mun geus paeh, setan pindah kanu hirup. Teu milu paeh. Jadi setan teh di dieu pagali otak. Loba pisan punya. Mata ke ibu harus selalu auzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar dari rumah, keluar dari masjid, keluar dari mana, semuanya auzubillah. Ningali salaki auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ibu abdi malin setan cek salaki teh bisi we atuh bapak teh kausap setan gitu nya. Terus Bu, supaya bapak teh kausap setan kudu kumaha Bu? Supaya salaki teh kausap setan kudu kumaha Bu? Ibu ulah jadi setan dan ngusapna teh ke ibunya. Akhirnya kan loba pejabat kausap setan, hayang mere pamajikan gelang, hayang mere pamajikan ongkorong, hayang mere pamajikan tas bagus, hayang mere pamajikan mobil bagus, hayang mere pamajikan imah bagus, carana kumaha? Korupsi. Nah itu kan kausap setan. Setanna bungke gelekan. Tapi mun ditewak salakina, pamajikan lagi sok milu ditewak. Sabab naon? Setan. Anakna benang ku masalah, anakna ngabunuh kabogohna. Ngabunuh kabogohna berarti setan ya. Milu ngabunuh membiarkan yang dia cintai mati di hotel dehnya mati na teh digusur di jasadna teh Masya Allah. Tapi setan teh dibawa ku bohong manehna. Nyieun cerita macam-macam. Kemudian dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke jaksa, dilaporkan kemudian diadili. Si hakimnya diberi
duit. Siapa? Oleh ibunya si pelaku. Kenapa si pelaku ngomong ke ibunya, mah tolonglah cariin hakim yang bisa membebaskan aku. Keluarinlah duit 2 miliar Bu untuk nyewa setan. 2 miliar untuk nyewa setan Bu. Malah begitu dibebaskan, begitu sudah dibebaskan, ayah satu orang lagi yang muncul dibebaskan supaya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung oge sarua dibebaskan, maka kudu mayar deui aya nu ngaranna calo hakim setan kan gitu. Di ditu ge aya nu disuap aya hakim setan kan gitu punya. Dewe kayeuna alhamdulillah geus ditewak, anakna ditewak deui, indungna oge geus nu kausap setan ditewak deui, ayeuna teu dipariksa bapak. Padahal bapakna teh anggota dewan. Anggota DPR Bu bapakna teh nya dari partai, Masya Allah disebut partaina era kuring oge Bu. Kalau nyebut partaina karena partai itu adalah partai yang didirikan oleh Gus Dur. Ya, jadi anggota. Ternyata loba setannya ya. Atuh urang oge meureun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Urang mah ulah kausap setan. Gitu. Itu kausap teh tadi dikekepan. Lebih parah deui itu mah nya. Teu kausap eta mah dikekepan setan. Ngadenge ngaji teh embung we Bu. Ngadenge azan teh hayang ngagojod we itu punya. Masa gitu Bu? Sok kuring paminang mun geus adat teh. Aya geus adat deui urang keur kagok ieu jeung pamajikan. Kan gitu. Sok kagok gitu teh lah. Ada ya mun kagok teu naon tuluikeun tapi lamun pas geus waktu salat gancang bebersih terus salat gitu ya. Terus Bu ulah nepi ka kausap setan komo dikekepan setan. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita. Bagaimana caranya resep kita supaya tidak digoda setan? Yaitu kita berlindung kepada yang ngurus setan. Supaya tidak tergoda setan, caranya adalah memohon kepada yang ngurus setan. Memang setan ada yang ngurus? Siapa yang ngurus setan? Manusia diurus Allah, setan diurus Allah, jin diurus Allah, semuanya juga diurus oleh Allah. Itulah keyakinan. Makanya kita berlindungnya kepada yang ngurus. A'udzubillahi minasyaitonir. Yuk kita sempurnakan nikmat kita hari ini. Kita baca 2 ayat saja dari apa 3 ya? 3 ayat ya dari surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf memulai kisah tentang Nabi Musa dimulai dari ayat ke 103 ya. Nah, kita mulainya sekarang dari 104. Tapi tentang Nabi Musa diberitakan Allah dari mulai ayat 103. Kita bacanya 104, 105, 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 104. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan ayat yang kita baca yang benarnya diterima Allah dan yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita. Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersama aku." Kemudian Firaun menjawab, jika benar kamu membawa suatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi ini dialog awal antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun yang saat itu menjadi raja Mesir. Ya, ini Firaun yang berbicara dengan Nabi Musa ini adalah anak Firaun yang waktu itu ya bersama Nabi Musa sama-sama diurus di istana. Sedangkan Firaun, bapaknya Firaun yang ini sudah mati. Ya, gitu ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa waktu itu sedang berada di Mesir, waktu dilahirkan itu yang menyuruh membunuh yang bayi dilahirkan adalah Fir'aun yang sudah mati. Kemudian Nabi Musa waktu itu membunuh salah seorang mandor yang semena-mena terhadap anak buah. Kemudian Nabi Musa melarikan diri ke Kanaan, ke Palestina. Kemudian di Palestina, kemudian Nabi Musa mengembara dan di sana mendapatkan mertua yang namanya Nabi Syu'aib dengan dua anaknya yang beliau nikahi. Kemudian setelah itu Nabi Musa di umur 40 diperintahkan bersama anaknya dan istrinya untuk berangkat ke Mesir. Tujuannya hanya satu, membebaskan penjajahan Fir'aun kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang sejak zaman Nabi Yusuf berada di Mesir, mereka pindah dari Palestina ke Mesir. Dan termasuk di dalamnya beranak pinak di sana sampai dengan Nabi Musa adalah salah seorang dari keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Musa salah seorang keturunan dari Nabi Yakub. Yang waktu bersama Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu ada Firaun, itu Firaun yang lain juga. Firaun bapaknya dari Firaun yang nyuruh membunuh Nabi Musa. Dan Firaun yang ketemu dengan Nabi Musa dan ditantang oleh Nabi Musa untuk beribadah kepada Allah adalah Firaun yang dulunya adalah bareng-bareng bersama Nabi Musa masa kecilnya, begitu ya. Dan Firaun yang ini tahu kelakuan Nabi Musa, bahwa dulu Nabi Musa yang membunuh orang. Jadi dia seolah-olah tahu kartunya Nabi Musa. Tapi begitu datang Nabi Musa mengajak Firaun ini untuk bertobat kepada Allah, tapi Firaun ini menolaknya, malah menantang, minta bukti. Ya, itulah sampai dengan ayat ini. Insya Allah kita besok lanjutkan di ayat-ayat berikutnya sampai dengan si Firaun yang ini nanti kemudian mati tenggelam di Laut Merah. Tunggu kisah berikutnya. Mudah-mudahan yang sudah kita baca hari ini bermanfaat. Apa yang bisa diamalkan dari sini? Bahwa Allah tidak pernah putus menyampaikan risalahnya dari nabi sampai terakhir kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak akan putus risalahnya sampai dengan akhir zaman. Tapi tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi. Siapa pewarisnya? Yaitu para ulama, para pewaris Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang benar dari para pewaris Nabi tersebut berupa Al-Quran. Yuk kita syukuri dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita kuatkan keimanan kita, amal kita, dan juga kita makin giat untuk makin terus-terusan belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa